فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallah. Baik, kita masuk ke muka surat yang baru 20. Ayo. Al-faidatu rabi'ah an-nasru wat tamkinu lil mustad'afin. Oh iya yang bawah Pak ya, bukan. Baik. Wa jazakallahu khairan. Wa minha ma dzakarahu subhanahu wa ta'ala fi ma hasala li Yusuf alaihi salam. Di antara dalil tentang masalah ini bahwasanya musibah dan kesulitan itu akan menjadi pertolongan dan kekuasaan untuk orang-orang yang tertindas jika syarat-syarat terpenuhi tentunya. Di antaranya adalah apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam min kaidi ikhwatihi lahu, berupa minnya sebagai tabiin dari ma fi ma hasala, berupa tipu daya saudara-saudara beliau untuk beliau. Tentunya bukan saudara secara total, tapi saudara-saudara yang lain ibu itu. Adapun Bunyamin, kalau menurut Israiliyat namanya saudaranya Bunyamin. Wallahu a'lam. Bunyamin tidak melakukan itu. Wa ramyihi fil jub, dan dilemparkannya beliau ke dalam sumur yang sangat dalam. Ghayabatil jub, yaitu apa? Sumur yang saking dalamnya sampai cahaya matahari tak masuk. Ini naudzubillah, zalim sekali. Hasil dari kedengkian. Wa ma hasalalahu minal ibtila'i min qibali imra'atil aziz, dan cabaran yang setelah itu yang beliau alami dari arah, yaitu disebabkan oleh istri dari Aziz, istri dari entah mungkin setingkat menteri atau apa, pembesar Mesir. Baik. Wa dukhulihi sijn, dan dimasukkannya beliau ke dalam penjara. Summa makkanallahu subhanahu wa ta'ala lahu, lalu Allah ta'ala memberikan kekuasaan pada beliau. Wa arja'ahu ila walidaih, dan Allah mengembalikan beliau kepada kedua orang tuanya. Mengembalikan dari sisi, yaitu apa? Allah jadikan beliau masuk ke dalam pelukan kedua orang tuanya. Ini maksud arja'ahu, walaupun prakteknya bukan Nabi Yusuf kembali ke mereka berdua. Ini ada, sini ada. Kuat. Bismillah. Belum ada ya? Iya ya. Tawakkalna 'ala Allah. Entah gangguan dari sisi apa. Allahul musta'an. Iya, ada aja gangguan tuh. Kadang saya pun sampai bosan gitu-gitu. Bosan dari sisi istilahnya, sampai kadang kita heran, ini ada jin kah di Damas? Sih mungkin aja di mana-mana ada aja yang, ataukah faktor apa yang kadang dibelikan yang baru tetap gitu juga. Sering dibelikan yang baru di Damas itu, tapi hasilnya gitu juga. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada beliau dan mengembalikan beliau kepada kedua orang tuanya, yaitu menjadikan di pelukan kedua orang tuanya, sebagaimana di akhir-akhir surat Yusuf itu. Walaupun prakteknya bukan beliau kembali ke sana, tapi justru kedua orang tuanya dan saudaranya yang semuanya berkumpul dengan beliau di Mesir, datang ke Mesir. Ba'da hifdhihi wa tamkinih, setelah
Allah memelihara beliau dan memberikan kekuasaan pada beliau. Ini kalau tamkin artinya kekuasaan. Sebagaimana praktek dalam surat Yusuf dan janji Allah Ta'ala kepada para sahabat, dan memang mereka dapat kekuasaan. Adapun yang lebih umum, tamkin artinya keleluasaan, bebas berdakwah, bebas menampilkan pendapatnya, bebas beragama, bebas taat kepada Allah tanpa takut diganggu oleh orang-orang kufar atau orang munafikun dan semacam itu. Dihalangi, tanpa takut untuk dihalangi. Nah, ini tamkin. Baik. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau, menukilkan ucapan sebagian ulama. Ini adalah bagian dari firman Allah Ta'ala, kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah tipu daya kami untuk membantu Yusuf. Juga kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ghalibun ala amrih. Dan Allah lah yang mendominasi urusan dia. Yaitu apa? Mereka ingin menjauhkan Yusuf dari ayahnya, biar ayahnya lupa, dan kemudian kecintaan ayahnya hanya untuk mereka. Tapi ternyata justru ayahnya semakin rindu, semakin cinta pada anaknya. Bahkan sampai akhir cerita itu tetap ayahnya selalu ingat Yusuf. Demikian pula mereka ingin menghilangkan, ingin menghinakan Yusuf. Dengan apa? Memasukkan dia bukan ke dalam lubang biasa, bahkan apa? Sumur yang sangat dalam. Saking dalamnya sampai Allah sifati dengan ghayabatil jub. Kalau dalam qiraah yang lain ghayabatil jub, yaitu betul-betul cahaya matahari tidak mampu masuk. Saking dalamnya sumur itu. Yaitu apa? Betul-betul dihinakan sampai serendah-rendahnya. Ternyata ujung akhirnya apa? Mereka yang di bawah, Nabi Yusuf yang di atas. Nabi Yusuf di atas arsy beliau, mereka sujud kepada beliau. Demikian pula ketika Imra'atul Aziz yang ingin menghina, ingin menggoda Yusuf dan memenjarakan dia, dikatakan apa? Wala yakuna minas shaghirin, agar dia termasuk dari orang yang hina. Ternyata dengan kesabaran Yusuf terhadap ujian-ujian tadi, bukan beliau yang hina, bahkan beliau menjadi aziz, menjadi pembesar. Kalau di sebagian riwayat, walaupun beliau tidak jadi Fir'aun, tidak jadi raja, tapi beliau adalah menteri yang paling ditaati oleh raja di masa itu, oleh raja Mesir. Jadi beliau bukan raja Mesir, beliau bukan Fir'aun, bukan Farao, tapi beliau adalah menteri yang paling ditaati. Baik. Dan mereka memenjarakan beliau. Imra'atul Aziz, demikian pula Al-Aziznya memenjarakan Yusuf. Tujuannya adalah agar dia dilupakan, tapi justru dia yang menguasai mereka. Ini adalah bagian dari tipu daya Allah untuk membela orang-orang yang baik, untuk membela orang-orang yang dizalimi. Suatu saat justru orang yang dizalimi itulah yang menang. Ini disebutkan oleh Qurtubi, menukilkan dari sebagian ulama, dan ini juga dibahas secara sangat bagus oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di beberapa tempat di kitab beliau, di dalam I'lamul Muwaqqi'in dan juga di dalam Ighasatul Lahfan. Kemudian qala ta'ala wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard, dan demikianlah kami memberikan kekuasaan untuk Yusuf di bumi itu, yaitu bumi Mesir, bukan semua. Alnya di sini bukan istighraqiyah, bukan seluruh bumi, tapi bumi Mesir saja. Alnya adalah ahdiyah. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan untuk kami ajarkan kepadanya sebagian dari takwil hadis, yaitu apa? Takwil mimpi. Ahadits di sini adalah maksudnya adalah ahlam, yaitu ru'ya, mimpi. Dan betul-betul ini sangat bermanfaat. Yang pertama, manfaat itu untuk diri beliau sendiri. Sebelum beliau disakiti oleh saudara-saudaranya itu, beliau telah mendapatkan wahyu dari Allah, wahyu dalam artian mimpi,
bahwasanya walaupun nanti beliau disakiti saudaranya dengan berbagai gangguan, bahkan gangguan fisikal, nanti ujung akhirnya saudara-saudaranya itu akan sujud kepadanya. Demikian pula mimpi yang lain. Mimpi apa itu? Dua orang yang masuk ke dalam penjara, dua orang pelayan minta takwil mimpi, lalu beliau menakwilkan dengan menyebutkan mukjizat yang beliau miliki, dan ternyata hasil takwilnya itu tepat dan sangat bermanfaat sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin. Zahir dari ceritanya itu mengisyaratkan bahwasanya dua-duanya masuk Islam, betul-betul percaya dengan Nabi Yusuf, dengan mukjizat beliau, sehingga walaupun yang satu itu nanti dihukum mati, tapi apa? Dia sudah masuk Islam, dia tidak rugi sama sekali. Baik. Kemudian dia selamat. Sementara yang satu yang selamat dari penjara, dia selamat dalam keadaan dia memiliki informasi yang sangat penting yang suatu saat nanti beberapa tahun lagi sangat diperlukan oleh Raja Mesir, oleh Fir'aun di masa itu. Jadi ini mimpi yang kedua, takwil yang kedua dan ketiga, karena dua pelayan di situ ya. Ini sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga, yang keempat berarti. Yang keempat adalah mimpi dari Fir'aun, Raja Mesir di masa itu. Mimpi yang ma'ruf di dalam Al-Quran itu. Ada 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Ada 7 mayang gandum dan yang kering, dan 7 mayang gandum yang subur. Baik, semuanya di seluruh bangsawan tidak didapatkan takwil mimpinya. Maka pelayan ini dia yang mendapatkan pengalaman yang sangat penting, cerita kepada Fir'aun di masa itu. Ini ada yang bagus, informasi bagus di dalam penjara. Itu setelah apa? Bid'ah sinin, yaitu beberapa kurang lebih 7 tahun kata Imam As-Sa'di perkiraannya. Dia baru ingat setelah 7 tahun, tapi hasilnya sangat penting. Ya, dengan takwil mimpi itu rajanya sangat kagum dan menjadikan Yusuf setelah terbukti kejujuran beliau diakui oleh orang-orang yang jahat. Kemudian beliau dikasih kekuasaan yang sangat besar sebagai apa? Sebagai bendahari negara itu, istilahnya zaman sekarang, menteri keuangan dan sebagainya, menteri bagian perekonomian. Baik, ini adalah hasil, kata para ulama, hasil dari kesabaran beliau menghadapi cabaran-cabaran. Cabaran itu bukan untuk menghancurkan orang yang baik, tapi untuk semakin menampakkan emas yang asli. Baik, maka Allah berfirman, wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah yang mendominasi urusan dia, bukan orang lain. Walaupun seluruh langit dan bumi ingin membuat tipu daya kepada seseorang, kalau dia bertakwa, maka Allah yang akan menolong dia, memberikan dia jalan keluar dari setiap permasalahan dia. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Baik, dan juga ucapan yang mendekati seperti itu pula di dalam kitab Bada'iul Fawaid ketika membahas berapa dulu itu kalau tak salah 10 langkah menghadapi orang-orang yang dengki. Nah, beliau membahas masalah Nabi Yusuf dan masalah Allah akan menolong orang yang seperti ini walaupun seluruh langit dan bumi dan gunung-gunung ingin menimpakan bencana kepada orang tersebut. Maka Allah lah yang menang, bukan mereka. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran bukan dilihat dari jumlahnya, bukan dilihat dari jumlah orang. Kebanyakan orang tidak paham bagaimana mereka akan menjadi tolok ukur kebenaran. Baik, kebenaran dilihat dari wahyu, dilihat dari ilmu syar'i, bukan dari banyaknya orang. Banyaknya orang jahil, banyaknya orang memandang cara yang betul demikian, pakai ra'yu dan hawa nafsu. Tahu-tahu hasilnya mereka terinjak oleh orang lain. Hasilnya mereka malah semakin celaka dan tidak tahu jalan kembali. Inilah kalau orang-orang memakai ra'yu dalam menyelesaikan urusan, tidak kembali kepada wahyunya Allah Ta'ala. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Tatkala beliau mencapai usia
40 tahun, sebagaimana penjelasan jumhur ulama, balagha asyuddahu maksudnya adalah 40 tahun. Kami berikan kepadanya hukman wa ilma alal khilaf. Ada yang mengatakan di sini hukman artinya nubuwah, ilman yaitu apa? Ilmu sunnah. Dan semuanya mungkin yang seperti ini. Yang lain mengatakan hukman adalah hikmah yaitu sunnah, ilman adalah wahyu, tak masalah. Intinya kembali kepada itu lagi, kitabullah dan sunnah Rasul. Masing-masing Rasul punya sunnah dan punya kitab. Baik. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan ini termasuk yang paling penting di dalam pembahasan cerita Nabi Yusuf. Dan seperti itulah kami membalasi orang-orang yang berbuat ihsan. Baik, itu cerita Yusuf. Apa urusan kita? Dijelaskan oleh Syekhul Islam ini. Kuncinya ada di sini. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan seperti itulah kami membalasi, memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kita bukan Nabi Yusuf, tetapi Allah jadikan hukum yang berlaku pada Nabi Yusuf itu sampai kepada kita apabila kita adalah termasuk dari ahli ihsan. Kenapa? Karena Allah mengatakan kadzalika, berarti hukumnya sama. Barang siapa dia berbuat kebajikan dan ketakwaan dan dia dikasih tipu daya, yaitu apa? Ada orang yang ingin mencelakakan dia, tapi dia bersabar, maka Allah akan memberikan pertolongan pertolongan kepadanya, kemenangan kepadanya, ketinggian derajat dan kekukuhan di dunia dan seterusnya. Baik. Muhsin itu siapa? Dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani. Intinya ini kembali kepada yang pertama adalah ihsan fil amal, yaitu kembali kepada kepakaran. Sebagaimana dalam surat Yusuf, ketika dua orang pelayan itu mengatakan apa pada Nabi Yusuf? Nabi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Artinya apa? Muhsinina fit ta'bir. Kabarkan kepada kami takwil dari mimpi kami berdua ini, karena sesungguhnya kami memandang engkau termasuk orang yang muhsin, maksudnya adalah pakar, pandai di dalam masalah ini, yaitu masalah takwil mimpi. Ini makna muhsin yang pertama, yaitu dia memang bagus di dalam amalannya, bagus di dalam jenis pekerjaan itu. Ini namanya muhsin. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah ihsan di dalam perkara agama, dalam perkara ibadah. Nah, ini terbagi menjadi dua, ihsan kepada al-khaliq dan ihsan kepada al-makhluk. Ihsan kepada al-khaliq yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Ini ibadah orang yang cinta. Yang kedua adalah yaitu kalaupun dia tidak mampu melihat Allah, dan memang tidak ada yang mampu, maka dia yakin Allah melihat dia. Ini ibadahnya orang-orang yang takut pada Allah. Dan ini adalah dua derajat ihsan. Ihsan kepada Allah Ta'ala. Tipe yang berikutnya, jenis yang berikutnya adalah ihsan kepada makhluk. Nah, ini yang dibahas dalam dalil yang banyak sekali, yaitu suka membantu, suka menolong, suka menyayangi, berbicara dengan bicara yang lembut dan seterusnya, bersikap baik. Ini ihsan. Dan ihsan yang mana yang sekarang disebutkan di dalam surat Yusuf yang ini? Ayat berapa ini? Ayat 22. Jelas ihsan yang ini tidak seperti ihsan yang disebutkan dalam cerita di penjara itu, naraka minal muhsinin. Tapi ihsan yang ini sifatnya adalah jauh lebih luas, umum, segala jenis keihsanan masuk di sini. Baik, karena zahir dari yang di dalam surat di dalam penjara itu mereka baru masuk, wadah khalama'ahu sijna fatayan. Akhirnya mereka belum lama masuk, boleh jadi sama-sama dengan Yusuf, sama-sama dimasukkan, disatukan ke dalam penjara. Mereka belum tahu tentang bahwasanya Nabi Yusuf adalah nabi, dan belum tahu Nabi Yusuf bagaimana ibadahnya kepada Allah dan seterusnya. Maka apa? Ihsan yang disebutkan di situ kembali kepada pembahasannya nabi ta'wili. Berarti apa? Pakar di dalam takwil mimpi. Walaupun ada beberapa tafsir yang lain, tapi itu yang terkuat.
Adapun yang disebutkan dalam ayat ini 22 ini umum. Semua orang yang ihsan maka dia layak mendapatkan kebaikan tadi, yaitu apa? Pertolongan dari Allah, bantuan, pembelaan, kemenangan dan seterusnya. Walaupun sebagian makna lebih kuat daripada makna yang lain. Makna yang terkuat untuk ayat ini adalah apa? Ihsan di dalam ibadah, bukan ihsan di dalam masalah kepakaran dari sisi pekerjaan dia. Karena ayat ini bicara masalah apa? Orang yang rajin ibadah kepada Allah dan rajin berbuat baik kepada makhluk, maka akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala seperti pola pahala yang didapatkan Nabi Yusuf. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.